Kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, kami boleh memelangkahkan kaki di tahun yang baru. Biarlah selalu penyertaan-Mu ada di hidup kami Bapa. Kami buka hati bagi firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah di tahun yang baru ini kita semua boleh melangkah di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Baik, ya sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Yang pasti kesaksian itu akan menambah ya iman kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basir, nama saya Rituan. Saya ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan ya dalam kehidupan kami sekeluarga. Jadi begini Ibu, ya saya ini ingin menjual tanah saya dan saya sudah mulai menawarkan tanah itu sejak 5 tahun yang lalu. Wow, 5 tahun yang lalu ya. Jadi sebelum COVID ya, tetapi tidak pernah laku-laku. Saya juga sudah berusaha untuk pasang iklan ya. Saya juga sudah menitipkan ke ya broker demi broker ya properti. Bahkan saya juga memasang pelang ya di pelang dan spanduk di jalan itu. Namun hanya 2-3 orang saja yang menghubungi saya. Bahkan sampai ketika memasuki tahun 2024 tanah itu juga masih belum laku. Ya sampai saya sudah frustasi ya dan saya bernasar. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan jika tanah itu laku maka saya akan bersaksi di Mezbah Doa. Ya dan setiap kali saya lewat ya lokasi tanah itu saya berdoa, saya perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Ya tanah saya ini pasti laku ya. Dan itu ya saya pertemukan, saya perkatakan terus menerus. Dan puji Tuhan ya. Akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan seorang pembeli pada pertengahan 2024 ini. Ya Tuhan datangkan pembeli tanah saya dan setelah 2 bulan ya pengurusan semuanya akhirnya tanah itu deal dan terjual. Saya selalu ingat seperti yang Ibu Debbie ajarkan bahwa kita tidak perlu cari-cari orang, cari-cari pendeta untuk mendoakan, betul ya. Karena ya kita harus percaya dengan doa kita sendiri ya dan Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Demikian kesaksian saya Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa saudara ya, satu kesaksian yang kita dengar malam ini. Sudah menjual tanahnya sejak 5 tahun lalu. Sudah diiklankan, sudah titip broker, sudah dipasang spanduk. Ya, tetapi akhirnya ya terus percaya dengan iman ya, berdoa sendiri. Ya bahkan kalau setiap kali lewat di tanah itu ya memperkatakan perkataan iman, aku percaya dalam nama Yesus tanah ini laku dan pasti Tuhan kirimkan pembeli. Puji Tuhan akhirnya beberapa waktu yang lalu sudah proses pembayaran dan semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ya ketika kita ini mau sungguh-sungguh berserah pada Tuhan benar ya apa yang Bapak katakan. Gak perlu cari pendeta saudara. Oh cari undang pendeta untuk menjual tanah saya. Ya untuk mendoakan tanah saya dan lain sebagainya ini dan itu. Tidak perlu. Ya bagian kita hanyalah percaya pada Tuhan, berdoa pada Tuhan karena doa orang benar itu besar kuasanya. Bukan doa pendeta tetapi doa orang yang benar. Saudara jemaat pun ketika berdoa sungguh-sungguh dengan yakin kepada Tuhan, ya hidup dalam kebenaran maka Tuhan pasti menjawab. Terima kasih ya Bapak, Tuhan Yesus memberkati kesaksiannya, kita semua juga diberkati Tuhan. Iya baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di Mazmur 48. Ya judul perikopnya Sion Kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Sekali lagi ini adalah ya Bani Korah yang
ya menyanyikan nyanyian ini. Dan ingat, bait Nikora itu mereka adalah para penyanyi di bait suci, ya, para imam musik dan para penyanyi. Dikatakan di sana nyanyian Mazmur Bani Korah, ya, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota raja-raja besar. Ya, Bapak Ibu, kenapa disebut ini Gunung Sion? Ya, karena Yerusalem itu disebut kota raja besar, ya, Gunung Sion. Ya, itu disebabkan karena bait suci terletak di Yerusalem dan kota tersebut dipandang sebagai pusat dari kehadiran Tuhan, yaitu di bait suci itu. Pada zaman dulu, ya, semua percaya bahwa Allah itu hanya hadir di bait suci, ya. Itu tempat yang suci, yang kudus, Gunung Sion, ya, dan disebut kota raja besar karena di sanalah tempat kehadiran Tuhan dipercaya. Bahkan orang dari daerah-daerah Samaria, dari daerah sekitar, ya, dari Yerusalem, sekitar Israel, mereka semua datang untuk berdoa di bait suci. Makanya disebut kota raja besar, ya. Ya, dan dikatakan di sana, saudara, ya, kalau perhatikan raja besarnya itu huruf besar, itu artinya Tuhan, raja besar, kota raja besar. Ya, dan itu dipandang sebagai pusat hadirat Allah di dunia, ya. Bahkan yang sudah seperti saya jelaskan, Dome of the Rock itu adalah sebuah tempat yang sangat bersejarah bagi seluruh dunia, ya. Di sana diperebutkan 3 agama karena itu merupakan satu tempat yang disitulah dianggap tempat kehadiran Tuhan, yaitu bait Allah pertama kali dibangun di situ, di Dome of the Rock itu. Alkitab menggambarkan Yerusalem sebagai tempat di mana, ya, orang-orang percaya berkumpul pada hari-hari terakhir, ya, dan sebagai rumah rohani semua orang percaya di mana Allah akan tinggal di tengah-tengah mereka. Makanya saudara, selama masih ada waktu, kalau saudara ada berkat, bahkan saudara mungkin tidak ada berkat, berdoa, ya, kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan untuk datang berkunjung ke Yerusalem, itu adalah satu kesempatan yang hanya bisa didapatkan karena perkenanan Tuhan. Rencana bulan Maret nanti, ya, kita dari Mesbah Doa bersama dengan saya dan suami dan rombongan akan berangkat lagi ke Israel. Ya, dan sudah ada beberapa yang mendaftar, ya. Saya bersyukur, kenapa? Karena kita dikasih kesempatan untuk melihat, ya, bagaimana di sana disebut kota Allah. Ya, di firman Tuhan dikatakan Israel, Yerusalem itu kota raja besar. Karena memang dari dulu dipercaya, dan memang, ya, dari dulu zaman, ya, Perjanjian Lama itu orang-orang di sekeliling Israel datang berdoa ke Yerusalem. Ya, kalau Tuhan izinkan kita bisa pergi untuk melihat benar-benar tempat di mana Yesus pernah ada, Yesus pernah menginjakkan kakinya di dunia, yaitu di sana. Ya, kenapa kita enggak, ya, pergi, saudara? Bulan Maret, catat nanti, ya. Dikatakan ayat 4, dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Ya, sebab lihat raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Ya, jadi di Yerusalem lah, di puri-purinya, kata pemazmur ini, kata Bani Korah, mereka menyanyikan, ya, di sana Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Dia adalah, makanya disebut kota benteng kita. Ya, dan ayat 6, demi mereka melihatnya mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Karena, ya, di Yerusalem lah Tuhan hadir, dan musuh-musuhnya lari kebingungan karena Tuhan hadir menjadi kota benteng bagi, ya, mereka yang sungguh-sungguh percaya. Ayat 7, kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Ya, dengan angin timur engkau memecah kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya, Selah. Ya, ketika Tuhan hadir, maka musuh-musuhnya diserakan, maka musuh-musuhnya dicerai-beraikan, dan mereka kebingungan, mereka takut kepada Tuhan yang hadir di Yerusalem, di kota kudus Tuhan, di kota raja besar.
Ya, seperti yang telah kita dengar dikatakan demikian juga kita lihat bahwa Tuhan semesta alam di kota Allah kita. Ya, Tuhan pernah memanifestasikan kuasanya di Yerusalem, saudara, sebagai Allah menjadi kota benteng. Ayat yang ke-10, kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghukuman-Mu. Ya, di sana dikatakan saudara bahwa ya, karena Yerusalem ya telah dihancurkan beberapa kali ya semenjak kitab Mazmur ini ditulis, saudara. Jadi frasa Allah menegakkannya untuk selama-lamanya ini berbicara secara ya nubuat yang menunjuk kepada Yerusalem baru di mana Allah akan menghakimi semua bangsa dan tinggal bersama-sama dengan orang-orang percaya. Kita tahu Yerusalem itu sudah dibangun ya 14 kali, dihancurkan, dirobohkan, dibangun, dihancurkan, dirobohkan, dibangun, dihancurkan, dirobohkan lagi, dibangun lagi. Ya, dan itu bukti dari penyertaan Tuhan, sekalipun dirobohkan, dihancurkan, dibangun kembali. Ya, kota Allah itu akan ada sampai selama-lamanya, dikatakan di sana bahwa ya Tuhan akan menegakkannya untuk selama-lamanya. Dan ini juga berbicara tentang satu kota kudus, yaitu Yerusalem baru, di mana kita semua orang percaya ya nanti akan dikumpulkan bersama-sama di Yerusalem baru. Di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan. Kita semua akan berkumpul di Yerusalem yang baru. Ya, yaitu nanti sesudah ya Kristus datang kembali, kita semua akan ada di sana bersama-sama dengan Kristus. Dan dikatakan kita akan sama-sama duduk di sehidangan meja bersama dengan Kristus. Itu adalah satu kerinduan kita semua, saudara ya. Ya, bangsa dikatakan ayat 12 ya, seperti ayat 12, biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghukuman-Mu. Kita tahu Yehuda itu berasal dari suku terbesar di Israel yang berdiam di bagian selatan Kanaan, di mana Yerusalem berada. Ingat, Israel terpecah menjadi dua kerajaan, utara dan selatan, yaitu Yehuda ya dan Israel, saudara. Dan kita lihat di sana ya, akhirnya ya Yehuda itu berasal dari suku terbesar Israel yang berdiam di bagian selatan ya Kanaan, di mana Yerusalem berada. Daud berasal dari Yehuda dan dia menjadikan Yerusalem ibu kotanya. Dan pada ibadah bangsa tersebut Yesus juga dari suku Yehuda. Ya, penulis Mazmur bermaksud mengatakan bahwa akan tiba waktunya ketika Allah akan mendatangkan keadilan ke negeri dan umat Allah yang mendapat kehormatan yang layak ya mereka terima. Jadi dikatakan di sana bahwa anak-anak ya perempuan Gunung Sion itu akan bersuka cita, biarlah anak perempuan Yehuda bersorak-sorak. Kita tahu bersama bahwa ya kerajaan ya Yerusalem itu dibangun oleh Daud dari suku Yehuda ya, dan Yehuda itu keturunan Kristus juga pada akhirnya. Ya, dan kita melihat di sana bahwa memang Yehuda itu adalah mereka itu suku yang terbesar daripada 12 suku Israel, dan dari sanalah kerajaan Daud, dan Daud membangun pada waktu itu ibu kota ya sebagai pusat dari ibadah bangsa tersebut, yaitu di Yerusalem, saudara ya. Dan setelah dikatakan di sana ayat yang ke 13, kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Ya, jadi memang itu adalah satu keajaiban ketika kita boleh melihat Yerusalem, mengelilingi kota Yerusalem, melihat bagaimana bangunan bersejarah benar-benar di mana Kristus pernah ada, ya, dan supaya kita bisa menceritakan juga saudara kepada orang lain, kepada angkatan demi angkatan, ya. Jadi biarlah kita rindu saudara untuk melihat Yerusalem, ya sebelum kita datang ke Yerusalem rohani nantinya. Dikatakan di sana,
Ya, sesungguhnya inilah Allah, Allah kita, dia seterusnya dan untuk selamanya dialah yang memimpin kita. Ya, jadi kita lihat di sana dikatakan bahwa ya disuruh untuk perhatikan temboknya, jalani puri-purinya supaya kamu dapat menceritakan tentang bagaimana kedahsyatan Yerusalem, kota kudusnya Tuhan. Ya, dan kita lihat di sana bahwa setelah pasukan musuh gagal menyerbu Yerusalem, ya bangsa itu harus berjalan mengelilingi kota itu, memeriksa pertahanannya dan memuji Allah atas perlindungan yang telah Tuhan berikan. Pada masa sukacita besar atau setelah Allah membawa kita melewati suatu pencobaan besar, kita perlu melihat kembali, ya itu arti rohaninya Bapak Ibu, bahwa mengelilingi Yerusalem itu. Ketika melihat bagaimana dulu Yerusalem diserbu oleh musuh, tapi Tuhan melindungi, ya dan mereka melihat ya mengelilingi Yerusalem dan melihat bagaimana seringkali ya bahwa doa yang kita panjatkan kepada Tuhan ketika kita bergumul, ya itu juga yang akan membuat keputusan Tuhan terjadi atas hidup kita. Apa yang kita perlukan itu adalah sebuah peta untuk memberi kita arah, ya untuk melihat ya bagaimana ya setiap persoalan yang kita hadapi, ya atau setiap masalah yang kita alami itu kita harus mengenal betul jalan-jalan itu akan memastikan bahwa kita ini dapat menafsirkan setiap peta. Ya kelilingi, ya Tuhan berkata, kelilingilah Yerusalem dan lihatlah ya betapa pekerjaan Tuhan itu dahsyat ya, supaya engkau juga dapat melihat puri-purinya, supaya kau dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian akan datang. Ya, dan kita percaya bahwa ketika kita juga mengalami masalah, lihatlah bagaimana kita kelilingi masalah kita itu dan kita ya melihat di situ ternyata ada campur tangan Tuhan, supaya dalam setiap masalah kita bisa cerita kepada angkatan kita bahwa Tuhan sudah menolong kita. Ya, dan saudara, saya berdoa supaya kita semua boleh sungguh-sungguh terus mengalami Tuhan dalam hidup kita, boleh sungguh-sungguh terus ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Ya, dan saya percaya bahwa ketika kita melibatkan Tuhan, maka Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Bahkan lewat setiap masalah, persoalan, pergumulan hidup yang kami alami, kami dapat melihat Tuhan, kami dapat melihat anugerah-Mu di hidup kami. Kami dapat melihat campur tangan Tuhan seperti Yerusalem yang dimana Tuhan ya Engkau berkata, kelilingi Yerusalem dan lihatlah bagaimana Tuhan sudah melakukan pekerjaan yang dahsyat. Kami berdoa biarlah hidup kami menjadi Yerusalem rohani di mana Tuhan hadir. Bait suci itu sekarang ada di hidup kami. Bait Allah itu ada di hidup kami. Seperti firman Tuhan dalam Roma 12, tidak tahukah bahwa Engkau itu adalah bait Allah yang hidup, ya di mana Tuhan hidup dalam hidup kami. Biarlah kota benteng kami ada dalam hidup kami. Engkau yang berserta dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami yang sedang menghadapi masalah, perjuangan hidup, pergumulan keuangan, hutang piutang, yang sedang mengalami masalah sakit penyakit, yang sedang mengalami masalah pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, suami istri, anak-anak. Biarlah Tuhan turut bekerja ketika kami menjadikan hidup kami menjadi bait Allah, maka Tuhan Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami persoalan sakit penyakit, terbaring. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yang ingin menjual aset, menjual tanah, menjual rumah, apapun, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Lalu juga Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah atas Indonesia. Bapak Prabowo, Gibran, Tuhan beri roh takut akan Tuhan agar dalam pemerintahan mereka boleh membawa bangsa kami ini kepada arah yang tepat. Terima kasih Bapak, hujan pertobatan tercurah di atas bangsa kami, juga di semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi, tercurah, dan hujan pertobatan terjadi sehingga orang-orang berbalik, bertobat dan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu kami
kami membuka hati dan tangan kami. Mari saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang ingin ikut perjalanan rohani ke Israel, segera daftarkan diri saudara karena hanya tinggal beberapa seat lagi ya, dan bulan Maret tanggal 28 kita akan berziarah ke Yerusalem. Tuhan Yesus memberkati.